Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safira Baniansori dengan NIM 2019-210141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh signifikan kesejahteraan karyawan milenial terhadap kinerja karyawan. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa faktor produksi yang terdiri dari faktor manusia, faktor modal, pasar, mesin, metode, dan material. Faktor manusia itu merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi di dalam menunjang semua kegiatan. Manusia sangat menentukan maju mundurnya suatu organisasi. Apabila kinerja karyawan menurun, maka dapat menyebabkan terhambatnya tujuan organisasi. Dan sebaliknya, jika kinerja karyawan meningkat, maka tujuan organisasi akan mudah tercapai. Organisasi juga dituntut mampu memberikan kesejahteraan kepada karyawan apabila kinerja karyawan baik dan tujuan organisasi itu tercapai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan dalam rangka peningkatan kinerja adalah faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, lingkungan kerja, fasilitas yang diberikan, promosi, dan sebagainya. Agar karyawan itu loyal kepada perusahaan, maka memerlukan upaya untuk membuat kebijakan kesejahteraan pegawai. Secara singkat itu kesejahteraan pegawai adalah segala usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pegawai tanpa mengurangi upah. Pada beberapa perusahaan yang besar, bentuk program kesejahteraan pegawai itu tidak hanya berupa uang, tapi juga dalam bentuk lain, misalnya seperti perumahan, asuransi kesehatan, tunjangan, transportasi, penyediaan makanan, dan lain-lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tasya Ijala Putri dengan NIM 2019-210159. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan kesejahteraan karyawan milenial. Jadi karakteristik angkatan kerja yang dikenal dengan milenial yang sulit mengubah kelemahan menjadi kesempatan ini untuk berkembang diri sehingga fit terhadap pekerjaan dan organisasi yang juga terus berkembang. Oleh karena itu perlu suatu strategi pengelolaan SDM yang tepat untuk mengatasi angkatan kerja milenial ini agar dapat memberikan kinerja terbaik untuk perusahaan sehingga perusahaan dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan. Lalu pengelolaan SDM yang baik ini harus dimulai dari bagaimana mempersiapkan sistem kerja yang dapat menunjang performansi kerja terbaik. Nah, ciri-ciri sistem kerja dengan performansi tinggi yaitu pengembangan kemampuan kerja atau skills yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Lalu menetapkan kebijakan remunerasi dan manajemen kinerja serta memberikan motivasi. Baik, lalu selanjutnya yaitu fokus pada peningkatan kinerja perusahaan ini dapat dianalisis dengan model AMO atau Ability, Motivation, dan Opportunity. Nah, kemampuan atau ability itu yaitu kemampuan untuk melakukan tugas karena memiliki pengetahuan, skill, dan bakat. Lalu yang kedua, motivasi atau motivation yaitu keinginan untuk melakukan tugas atau keinginan sendiri atau merasa harus melakukan tugas tersebut. Lalu yang terakhir yaitu kesempatan atau opportunity, yaitu struktur pekerjaan dan lingkungan yang mendukung serta tempat untuk mengekspresikan. Lalu selanjutnya, perencanaan program pengembangan SDM memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menentukan kualitas karyawan, yang kedua, menjamin ketersediaan karyawan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, yang ketiga, menghindari terjadinya kelebihan dan kekurangan karyawan. Lalu yang terakhir yaitu menjadi suatu pedoman dalam menentukan program perekrutan, penyeleksian, dan kedisiplinan karyawan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Atas kesempatannya, nama saya Firda Amalia Wijaya dengan NIM 2019-210199. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai keuntungan dari pengelolaan karyawan milenial bagi perusahaan. Bagi perusahaan, ada banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan. Tentu saja yang bisa mengembangkan perusahaan apabila memilih untuk memberdayakan generasi milenial. Keuntungan mengelola karyawan milenial tersebut diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama, para generasi milenial mempunyai ide-ide yang segar, unik, bahkan anti-mainstream. Hal tersebut tentu saja bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan perusahaan yang kita pimpin agar dapat memenangkan kompetisi dan dari para pesaing bisnis dan memenangkan pasar bisnis dengan lebih mudah dan bisa meminimalisir adanya kegagalan dalam memasarkan suatu produk. Yang kedua, koneksi networking generasi milenial yang sangat luas. Hal tersebut dikarenakan para generasi milenial merupakan kategori pengguna sosial media dan internet yang paling aktif. Maka dengan memperkerjakan karyawan milenial, kita dapat mendapatkan manfaat. Hal tersebut sebagai media promosi untuk perusahaan. Dengan begitu, kita sebagai pimpinan tidak perlu menawarkan jasa atau produk melalui iklan berbayar yang mahal, karena para karyawan dapat menjadi media promosi yang lebih efektif. Yang terakhir, ada kelompok generasi milenial memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang teknologi jika dibandingkan dengan generasi tua. Hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan karena akan menjadikan pekerjaan lebih cepat terselesaikan dengan memanfaatkan teknologi. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Rahmawati dengan NIM 2019-W10247. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, saya akan menjelaskan tentang pentingnya kesejahteraan karyawan milenial di sebuah perusahaan. Nah, agar karyawan loyal kepada perusahaan itu memerlukan upaya untuk membuat kebijakan kesejahteraan karyawan. Nah, secara singkat, kesejahteraan karyawan milenial ini adalah segala usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pegawai tanpa mengurangi upah. Nah, pada beberapa perusahaan yang besar, bentuk program kesejahteraan karyawan milenial ini tidak hanya berupa uang, tapi juga dalam bentuk lain, misalnya seperti pemberian perumahan, pemberian asuransi kesehatan, tunjangan, transportasi, atau penyediaan makanan, dan lain-lain. Nah, salah satu poin penting adanya program kesejahteraan karyawan milenial ini adalah karyawan setia. Nah, selain itu juga ada pada tujuan dan manfaat kesejahteraan karyawan yang lainnya. Yang pertama itu membuat para karyawan milenial itu merasa bahagia dan puas. Terus yang kedua itu memberikan karyawan kebebasan dari rasa lelah dan untuk meningkatkan intelektualitas karyawan. Nah, terus yang ketiga ini memberikan kehidupan dan kesehatan yang lebih baik bagi karyawan milenial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengetahui apakah perusahaan itu memperhatikan kesejahteraan karyawannya atau tidak. Nah, salah satunya memberikan fasilitas apa saja yang disediakan oleh perusahaan. Nah, yang pertama, fasilitas di dalam kantor seperti menyediakan fasilitas air minum, peralatan kerja, sanitasi, kantin, klinik kesehatan, dan tindakan keselamatan. Nah, selain itu juga adanya housekeeping, pembentukan komunitas kerja, fasilitas olahraga, dan arena bermain. Nah, selanjutnya itu fasilitas di luar kantor. Fasilitas di luar kantor ini mencakup fasilitas yang bisa didapatkan karyawan di luar kantor seperti pinjaman, asuransi pendidikan, asuransi ketenagakerjaan, rekreasi, komunikasi, transportasi, bahkan rumah. Selanjutnya ada cuti berbayar. Nah, pemerintah juga telah mengatur beberapa hak cuti karyawan yang harus diakomodasi oleh perusahaan. Nah, di mana cuti tersebut perusahaan itu harus tetap memberikan upah kepada karyawan. Hak cuti ini seperti izin sakit, cuti melahirkan, dan sebagainya. Nah, di luar aturan yang diberikan pemerintah, ini beberapa perusahaan juga memberikan jatah cuti lainnya seperti cuti setengah hari. Nah, yang terakhir ini ada bonus dan kenaikan gaji. Nah, perusahaan ini juga dapat memberikan bonus tahunan dan kenaikan gaji sebagai bentuk kesejahteraan karyawan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inisiatif kesejahteraan yang sehat untuk karyawan milenial. Berfokus pada kesejahteraan karyawan milenial di tempat kerja, bukan hanya sesuatu yang dilakukan perusahaan besar untuk meningkatkan citra publik mereka. Tingkat kesejahteraan karyawan yang tinggi diterjemahkan ke dalam peningkatan kinerja, dalam hal kualitas kerja, tingkat produktivitas, dan pada akhirnya kinerja keuangan bisnis.
Ketika karyawan milenial melihat kesejahteraan mereka diprioritaskan di tempat kerja, maka itu akan meningkatkan faktor niat baik, dan ini berkorelasi dengan mereka yang lebih bersedia bekerja lebih keras. Dan juga dengan mempromosikan kesehatan yang baik di tempat kerja akan membantu karyawan milenial untuk mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat, meningkatkan moral, mengurangi stres terkait pekerjaan, dan lain-lain. Tenaga kerja yang sehat dan bahagia jauh lebih mungkin untuk berkembang dan memberi dampak besar pada kinerja perusahaan. Namun melibatkan semua tenaga kerja dalam inisiatif kesehatan dan kesejahteraan bukanlah tugas kecil dalam angkatan kerja yang semakin multigenerasi. Karyawan milenium merespon dengan sangat berbeda terhadap tunjangan karyawan tertentu daripada yang lain. Tugas sebagai profesional SDM adalah menemukan keseimbangan yang tepat dari penawar tunjangan karyawan untuk memenuhi kebutuhan milenial serta semua karyawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih menciptakan kesejahteraan karyawan pada karyawan milenial. Nah, yang pertama kita harus memberikan fasilitas berupa yang pertama ada program pengembangan skill. Nah, bukan hanya gaji yang tinggi, karyawan milenial itu juga mengharapkan kesejahteraan yang bisa membantu mereka untuk berkembang. Nah, hal ini akan mempengaruhi karir mereka dalam jangka panjang. Nah, untuk memberikan kesejahteraan perusahaan dapat memberikan fasilitas berupa training atau workshop pengembangan diri. Nah, bagi karyawan mendapatkan workshop pengembangan diri seperti leadership, training, manajemen training, ataupun skill training yang lebih spesifik sesuai pekerjaan mereka bisa membantu mereka mengasah keterampilan sekaligus menjadi bekal memajukan karir ke depannya. Nah, bukan hanya memberikan kesejahteraan bagi karyawan dengan memberikan benefit satu ini, manajemen perusahaan itu juga akan mendapat keuntungan di mana karyawan tuh bisa memiliki skill terbaik yang akan berpengaruh kepada kinerja bisnis. Lalu yang kedua ada penggunaan teknologi. Nah, generasi milenial ini adalah generasi yang lahir di tengah-tengah pesatnya perkembangan teknologi. Dan tak jarang jika mereka adalah generasi yang sangat akrab dengan teknologi. Nah, untuk itu mereka selalu mempertimbangkan adanya akses teknologi yang canggih ketika mencari pilihan tempat kerja, termasuk juga dalam hal kesejahteraan karyawan milenial. Oleh karena itu, generasi milenial mampu menciptakan efisiensi dalam pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga ada meningkatkan lingkungan kerja. Nah, dalam hal meningkatkan lingkungan kerja ini dapat dimulai dari lingkungan kantor pada tiap perusahaan. Menyediakan kantor yang kondusif dan nyaman bagi pegawai dapat meningkatkan level produktivitas. Nah, tidak hanya itu, lingkungan yang nyaman itu menyebabkan karyawan lebih senang dan merasa puas bekerja di perusahaan. Ruangan kantor yang dirancang dengan baik itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Contohnya, perusahaan itu mendesain ruang kerja yang lapang tanpa sekat. Nah, desain seperti ini juga bisa diartikan sebagai suatu simbol kebersamaan bagi karyawan generasi milenial. Nah, pasalnya semua level manajerial tuh bisa bersatu mengerjakan deadline dan pekerjaan dalam satu meja. Nah, memudahkan proses komunikasi dan memberi kesan hangat juga jadi salah satu poin plus mengapa ruang kerja tanpa sekat itu bisa jadi pilihan bagi kantor yang mungkin kini jumlah karyawannya didominasi banyak oleh generasi milenial. Nah, contohnya bisa membuat open lounge, mini bed atau ruangan lesehan di mana karyawan bisa bekerja secara kolaboratif dan nyaman. Nah, baik, selanjutnya di sini ada menciptakan sarana prasarana yang mudah diakses. Bukan hanya internet, perusahaan itu juga perlu memikirkan beberapa fasilitas baik fisik maupun non-fisik untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman bagi milenial. Misalnya, fasilitas fisik itu seperti PlayStation, coffee bar, atau cemilan sehat seminggu sekali. Lalu ada fasilitas non-fisik itu seperti futsal, nonton bareng, seminar self-development, atau sekedar kuis voucher berhadiah. Lalu selanjutnya ada prioritas kesehatan karyawan. Nah, memprioritaskan kesehatan merupakan itu faktor penting dalam kesejahteraan karyawan. Untuk menyediakan asuransi kesehatan yang dapat dengan mudah diakses oleh setiap karyawan itu merupakan salah satunya. Nah, pemerintah sendiri itu memiliki program BPJS kesehatan yang biasanya dibayarkan oleh setiap perusahaan untuk setiap karyawan. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat melakukan penambahan fasilitas kesehatan lain seperti melakukan check up secara rutin untuk semua karyawan. Pihak kantor juga harus menyediakan fasilitas pertolongan pertama di kantor. Lalu juga menjamin kesehatan karyawan baik secara fisik dan mental. Itu adalah hal yang penting untuk mempengaruhi
kesejahteraan karyawan. Lalu yang terakhir ini ada meminimalisir level stres karyawan. Banyaknya tekanan dalam bekerja, banyak karyawan yang mengalami stres. Perusahaan itu dapat mengecek level kesetresan dengan mengadakan survei anonim yang didistribusikan ke setiap karyawan secara reguler. Dengan begitu, setiap karyawan itu dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menyampaikan aspirasinya. Nah, untuk mengurangi level stres karyawan ini, perusahaan itu dapat melakukan beberapa hal seperti mengatur limit jam kerja lembur. Selain itu, perusahaan juga dapat mengadakan rekreasi untuk karyawannya secara rutin. Dan hal ini tuh diharapkan dapat mengurangi kesetresan karyawan. Karena mengingat juga karyawan milenial ini termasuk karyawan yang suka dengan jam fleksibel seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Septiana Safitri dengan NIM 2019-10714. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan sumber daya manusia. Nah, kesejahteraan sumber daya manusia sendiri ini merupakan salah satu modal yang berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Karena sumber daya manusia ini aset perusahaan yang harus dirawat. Pemberdayaan sumber daya manusia yang akan dikelola secara teratur dan sistematis. Nah, yang akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang memenuhi dan kompetitif. Nah, di zaman yang berkembang ini, perusahaan harus ekstra selektif dalam memilih sumber daya manusia yang kompetitif dan yang memenuhi serta memiliki daya saing yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.